Nah, kemudian ada yang istilah disebut dengan kontrol risiko. Kontrol risiko itu adalah proses kebijakan, alat, praktik, dan kegiatan untuk memodifikasi risiko. Kemudian juga ada kriteria risiko, yaitu acuan terkait dengan signifikansi atau toleransi manajemen dalam evaluasi risiko. Kemudian ada level risiko. Di risiko itu kalau di kementerian hanya ada tiga, tinggi, rendah, dan rendah, sedang, dan tinggi. Tapi kalau di ISO 35000 sebetulnya ada 5 level gitu, level risiko. Kemudian ada istilah manajemen risiko, yaitu aktivitas yang terkoordinasi. Kemudian ada pemantauan, supervisi, pengecekan secara berkala, penyelesaian perlakuan risiko. Ada pemilik risiko yang disebut dengan owner risk, itu pemilik risiko. Nah, kebanyakan orang itu memahami pemilik risiko itu berbeda-beda. Ada orang hanya biasanya di organisasi atau di lembaga itu, teman-teman memahami pemilik risiko itu adalah kepala kantornya, bendaharanya, PPK-nya gitu ya. Padahal yang disebut pemilik risiko itu adalah orang atau unit dengan akuntabilitas atau punya kewenangan untuk mengelola risiko tertentu yang bisa menurunkan tingkat risiko. Jadi sebetulnya pemilik risiko itu bisa semua orang yang ada di dalam organisasi merupakan pemilik risiko gitu ya, karena berdasarkan kemampuan mengubah suatu risiko. Nah, itu bergantung kepada di mana risiko itu diprediksi atau diidentifikasi bisa terjadi. Nah, itu disitulah ada nanti yang disebut dengan pemilik risiko. Nah, kemudian penentuan konteks itu ada parameter internal dan eksternal. Ini berkaitan dengan pengertian yang di atas tadi terkait konteks eksternal dan internal, itu sama itu ya. Kemudian ada penilaian risiko, keseluruhan proses yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Kemudian ada profil risiko, deskripsi dari gambaran sehimpunan risiko-risiko dalam perusahaan. Nah, ini banyak sebetulnya istilah-istilah yang terkait dengan manajemen risiko, tetapi yang terpenting tadi adalah biasanya terkait dengan konteks, terkait dengan identifikasi, terkait dengan penilaian dan evaluasi risiko-risiko gitu. Nanti kalau istilah-istilah ini kadang tidak seluruhnya muncul ketika kita mempraktekkan manajemen risiko gitu. Nah, barangkali kemudian Bapak Ibu mungkin sudah memahami apa itu risiko. Jadi istilah risikonya sendiri apa sih gitu, risiko. Jadi risiko itu sebetulnya adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi terhadap tujuan, gitu, tujuan organisasi atau tujuan lembaga, bisa mempengaruhi. Biasanya orang mengatakan risiko itu adalah yang bersifat negatif, gitu. Sesuatu yang bisa mempengaruhi itu mengurangi atau mengurangi capaian organisasi. Itu biasanya disebut sebagai risiko. Padahal sebenarnya di dalam istilah bahasa itu risiko itu ada dua, risiko positif dan risiko negatif. Dua-duanya disebut risiko karena belum terjadi. Dua-duanya disebut risiko karena kita kurang informasi apa yang akan terjadi sebenarnya, gitu. Sehingga kita memerlukan data, memerlukan analisis, memerlukan metode wawancara dan sebagainya untuk mengetahui risiko-risiko. Risiko yang menghambat atau mengurangi capaian tujuan disebut dengan risiko negatif. Sedangkan risiko yang bisa memperbesar pencapaian biasanya disebut dengan risiko peluang. Tetapi dalam Permendikbud yang tahun nomor 66 tahun 2015 itu kita hanya mengenal risiko yang sifatnya negatif, yaitu yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi seperti itu. Baik, sampai di sini saya kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kita masih lanjut? Lanjut. Kalau menurut saya lanjut. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam kerangka manajemen risiko, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu apa sih manfaat penerapan manajemen risiko gitu. Manfaat penerapan manajemen risiko antara lain
Satu, banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat di referensi terkait dengan manajemen risiko. Yang pertama, bisa bermanfaat untuk menilai keandalan manusia, sumber daya manusia. Kedua, bisa mendefinisikan pohon peristiwa. Ketiga, bisa menganalisis cabang pohon. Keempat, bisa melakukan analisis terhadap kegagalan. Kelima, bisa menganalisis dampak pada aktivitas. Keenam, bisa pemeliharaan berbasis keandalan. Ketujuh, bisa membuat analisis biaya manfaat, misalnya di bidang teknologi informasi, studi tentang bahaya pabrik kimia, petrokimia, ilmu alam, dan sebagainya, aerospesial, dan sistem produksi. Jadi itu antara lain manfaat-manfaat yang bisa didapat gitu ya. Banyak sebenarnya manfaat, tidak terbatas hanya ini gitu ya. Nah, kemudian alasannya kenapa kita harus mengelola manajemen risiko gitu. Karena setiap kegiatan organisasi itu selalu melibatkan risiko sehingga harus dikelola gitu. Proses manajemen risiko itu memfasilitasi pengambilan keputusan. Jadi keputusan manajemen itu diambil berdasarkan identifikasi risiko yang kira-kira akan menggagalkan atau akan mengurangi capaian tujuan dari organisasi, sehingga nanti manajemen bisa mengambil kebijakan atau mengambil keputusan langkah-langkah supaya hal-hal yang menghambat capaian tujuan itu bisa tidak terjadi, bisa dicegah gitu ya. Nah, manajemen risiko itu memang untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya ketidakpastian dari setiap peristiwa. Gitu. Jadi kita mengelola sesuatu hal yang tidak pasti, karena disebutkan tadi yang namanya risiko adalah hal yang belum terjadi. Tidak pasti, kenapa? Karena kita banyak kekurangan informasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian pada level penilaian risiko, kita mencoba menjawab masalah-masalah utama apa yang terjadi dan mengapa gitu ya. Itu terkait dengan identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu bertanya tentang apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi dalam identifikasi risiko, kita memperkirakan hal apa yang akan terjadi dan penyebabnya apa. Jadi penyebab itu kalau nanti kita dalami ada 3 biasanya terlibat dengan 3M, ada man, ada material, dan ada money, gitu, ada uang. Gitu. Ada 3 hal itu biasanya terlibat selalu sebagai penyebab. Kemudian kalau kita sudah mengidentifikasi 3M tadi, maka nanti konsekuensinya apa? Gitu. Misalnya penyebabnya adalah terkait dengan manusia, konsekuensinya apa? Gitu. Konsekuensinya itu bisa 2, konsekuensi terhadap dampak tujuan, karena misalnya sumber daya manusianya terbatas, kemudian konsekuensinya misalnya harus menambah jumlah SDM, itu adalah terkait dengan konsekuensi. Kemudian probabilitas seberapa mungkin misalnya penyebab-penyebab itu terjadi bisa menimbulkan atau menyebabkan risiko menghambat tujuan-tujuan organisasi. Jadi seberapa mungkin gitu. Kemudian faktor apa yang dapat membatasi dampak risiko atau mengurangi kemungkinan risiko terjadi. Itu nanti penerapannya adalah ketika kita mencoba melihat pengendalian apa yang kita miliki, pengendalian apa yang kita punya, sumber daya manusia seperti apa yang kita punya yang bisa dapat mengurangi dampak dari risiko seperti itu. Nah, ini juga bicara tentang manfaat, dampak sudah dibahas tadi sedikit. Nah, sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Tri? Ya, silakan Pak Toa. Ini kami di Riau, di Balai Bahasa Provinsi Riau sedang mencoba untuk memetakan peta resiko berkaitan dengan fraud. Nah, ini kalau melihat tadi yang disampaikan Pak Tri terkait dengan konteks ya, konteks eksternal atau internal itu
Ini bagian yang mana, Pak? Ya. Nah, ini pertanyaan Pak Toha ini langsung nyambung ke slide yang ada di depan kita ini sekarang. Nah, ini adalah kerangka manajemen risiko, kerangka proses manajemen risiko, gitu ya. Proses manajemen risiko itu diawali dengan establish konteks atau penetapan konteks, gitu ya. Nah, ini sekalian aja nih, mohon dicermati ya. Nah, konteks itu adalah segala sesuatu yang akan memengaruhi terhadap tujuan, terhadap proses bisnis kita, proses bisnis organisasi itu adalah konteks. Nah, konteks itu seperti saya sampaikan di muka, konteks itu kita bagi menjadi dua. Ada konteks eksternal, ada konteks internal. Konteks eksternal itu berkaitan dengan misalnya pertama terkait dengan geografi. Nah, geografi itu adalah konteksnya antara lain merupakan misalnya lokasi di mana lokasi kantor kita berada. Itu pertama satu, itu terkait geografi. Kemudian konteks geografi juga bisa berkaitan dengan di mana sasaran yang akan mendapat dampak dari kebijakan kita, di mana sasaran yang akan menjadi tujuan dari program kita, gitu ya. Jadi konteks ada geografinya di sana, gitu ya. Apakah misalnya kalau misalnya nih terkait dengan balai bahasa, ketika kita mau mengumpulkan kosakata, mengumpulkan bahasa-bahasa, misalnya di Provinsi Riau, konteks geografisnya kita ada kesulitan nggak di dalam konteks geografis gitu. Misalnya ada suku di Riau itu misalnya yang paling terdalam, yang susah dicapai gitu. Itu adalah konteks geografis, tidak bisa dicapai misalnya karena kesulitan dalam bentuk misalnya sulitnya geografis, misalnya pegunungan, hutan, misalnya lembah atau rawa dan sebagainya, itu konteks geografis gitu. Kemudian juga konteks eksternal itu juga terkait dengan demografis, jumlah penduduk, kemudian kemajemukan penduduk, adat istiadat gitu ya, kemudian ada konteks budaya dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ketika kita akan melakukan atau menerapkan suatu kebijakan. Kita berhitung dengan konteks eksternal. Kalau misalnya yang terdampak itu nanti lebih banyak di pihak eksternal gitu, yang terlibat. Misalnya kalau kita contohkan yang peristiwa Rempang itu, memang pemerintah sudah melihat konteks eksternal, tetapi konteks yang eksternal yang pemerintah lihat adalah konteksnya terhadap investornya. Eksternalnya itu melihat investornya. Nah, pemerintah tidak melihat konteks eksternal itu adalah masyarakat yang terdampak di situ, masyarakat yang ada di pulau itu adalah konteks eksternal. Di situ konteks eksternalnya masyarakat itu adalah jumlah penduduk di situ, adat istiadat di situ, budaya di situ, gitu ya. Nah, itu tidak dilihat, sehingga ketika pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan pemindahan penduduk dari Pulau Rempang itu mau dipindahkan ke tempat lain, terjadi kekacauan, terjadi itu risiko yang tidak teridentifikasi tadi. Masyarakat menolak, ada penolakan gitu ya. Kenapa? Karena tidak mudah memindahkan budaya, itu tidak mudah, menggunakan manusia dan budayanya itu dari satu tempat ke tempat lain itu tidak mudah. Itu yang disebut dengan konteks eksternal gitu ya. Nah, selain konteks eksternal gitu ya, itu juga ada konteks internal. Konteks internal itu seperti yang saya sampaikan di depan tadi terkait dengan struktur organisasi kita, efisien atau tidak efisiennya struktur organisasi itu. Kemudian terkait dengan SDM, kondisi sumber daya manusia kita, kompetensi atau tidak, jumlahnya memadai atau tidak. Kemudian juga sarana yang kita miliki, kemudian juga keuangan yang kita miliki gitu. Itu konteks internal. Termasuk di dalamnya juga budaya organisasi di dalam konteks internal itu. Nah, seringkali kita mengidentifikasi risiko-risiko itu tidak melihat konteksnya. Jadi kita biasanya kebanyakan mengidentifikasi risiko itu mengira-ngira saja kira-kira nih risikonya apa. Kira-kira risiko keuangan itu biasanya apa yang terjadi gitu.
Kita risikonya apa misalnya pengadaan barang jasa itu apa gitu. Kita hanya mengira-ngira saja gitu ya. Padahal ada beberapa metode ketika kita akan mengidentifikasi risiko bisa melalui historis, yaitu pengalaman-pengalaman sebelumnya, atau juga melalui wawancara itu, atau juga melalui diskusi, forum grup diskusi dengan para ahli. Nah itu terkait dengan konteks gitu. Bagaimana Pak Toha terkait dengan konteks bisa dipahami nggak Pak Toha? Sudah Pak Tri. Nah itu ya terkait dengan konteks ya. Iya, Nah iya. jadi ketika kita mengidentifikasi risiko itu kita tidak melepaskan konteks, baik itu konteks internal maupun konteks eksternal. Jadi kita perhatikan itu. Seringkali kita hanya fokus bajakan kepada konteks internalnya, pada kelemahan sumber daya manusia yang kita miliki, pada kelemahan misalnya anggaran yang kita miliki, gitu ya. Seringkali di sana kita berkutat di internal gitu, masalah internal aja, hambatan-hambatan yang di apa yang kira-kira akan timbul jadi risiko itu yang internal. Kita seringkali lupa atau kurang memperhatikan risiko-risiko yang ada di luar sana, di eksternal sana gitu. Karena yang disebut dengan risiko itu adalah harus ada di dalam kendali, ada dua ya, ada risiko yang ada di dalam kendali kita, internal kita, dan ada risiko yang di luar kendali kita, di luar sana ya, maka disebut dengan konteks eksternal tadi gitu ya. Seperti budaya masyarakat yang di luar sana itu adalah konteks eksternal. Itu risiko kalau terjadi itu di luar kendali kita. Nah, cuma nanti bagaimana kemampuan kita, sebatas apa kemampuan kita bisa mengendalikan konteks yang eksternal di sana gitu. Nah, nanti otomatis kita memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang punya kewenangan, yang punya kapasitas bisa mengubah kondisi konteks eksternalnya di sana. Misalnya siapa sih yang bisa mengubah pemahaman atau bisa menenangkan masyarakat Rempang sana? Itu kan konteks eksternal. Pemerintah sudah tidak bisa menjangkau ke sana. Konteks eksternal di luar jangkauan Kementerian Investasi, di luar jangkauan gitu dinas Pemda di sana, maka konteks eksternalnya harus melibatkan tokoh-tokoh adat gitu, diajak bicara di sana tokoh-tokoh adat dan itu konteks eksternal, dan itu kemudian masuk di dalam identifikasi risiko. Jadi ada risiko yang di dalam internal, kemudian ada risiko-risiko yang di luar. Nah, kalau sudah teridentifikasi, maka kemudian kita lanjutkan dengan analisis risiko. Analisis risiko itu menilai, di sini ada assessment gitu, ada dinilai risikonya, dinilai. Nanti pada level berapa risiko ini? Risiko ini apakah risikonya levelnya masih rendah, levelnya sedang, atau levelnya sudah high, sudah tinggi gitu ya, di analisis risiko. Nah, analisis risiko ini tentu saja berdasarkan misalnya kepada perhitungan kita mengganggu capaian tujuan itu berapa persen gitu. Yang ini disebut tinggi itu kira-kira mengganggu capaian itu berapa persen, dulu pernah saya sampaikan kira-kira kalau di dalam apa itu perjanjian kinerja itu atau terhadap apa key performa indikator KPI, KPI-nya itu tercapainya berapa persen, misalnya ini disebut sangat signifikan, analisisnya ini risikonya sangat tinggi apabila misalnya sangat signifikan atau tinggi itu misalnya tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu hanya dapat dicapai 0,25% misalnya. Nah itu sangat tinggi gitu, yang disebut sangat tinggi. Nanti kalau misalnya lebih yang disebut sedang itu misalnya tujuan perusahaan masih bisa dicapai tapi hanya sampai 80%, sehingga kita bisa menyebutnya sedang. Nah itu analisis itu berdasarkan penilaian tadi, penilaian dampaknya terhadap tujuan dari organisasi, itu yang disebut analisis risikonya tinggi atau rendah atau sedang gitu ya. Atau juga kita menetapkan analisis risikonya. Nah, nanti itu berdasarkan residu yang sudah kita kelola. Jadi risiko ini sudah kita kelola, kita nilai, kemudian kita terapkan, misalnya kita prediksi dengan penerapan yang kontrol yang sudah ada di mitigasi, ternyata masih ada residunya. Apabila masih tinggi, maka kita harus wajib mentreatment gitu, melakukan mitigasi yang memadai gitu.
Nah, setelah dianalisis, kemudian risiko itu kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini ada di rank mana di dalam manajemen risiko itu, ada di tahapan mana sih, ada di di kolom kolom yang warna hijau, ada di kolom yang warna kuning, atau ada di kolom yang warna merah, seperti itu gitu ya. Nanti kalau sudah eh, lihat tempatnya ada posisinya di kuning, hijau atau merah, kita menetapkan treatmentnya, mitigasi risikonya gitu, sesuai dengan level yang ada di peta itu. Kalau petanya misalnya kuning, misalnya harus seperti apa. Kalau petanya di hijau harus seperti apa. Kalau petanya ada lokasinya di yang tempatnya yang petanya merah atau risiko tinggi, seharus seperti seperti apa gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya ingin supaya Bapak Ibu lebih cepat pemahamannya. Cara memahami risiko, cara mengidentifikasi risiko yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan eh, memahami proses bisnis gitu ya. Nah, proses bisnis itu kan seperti Bapak Ibu tahu adalah merupakan seperti apa ya, seperti bentangan gitu ya. Proses bisnis itu dari A sampai Z. Suatu kegiatan punya proses bisnis dan tahapannya dari A sampai Z, atau misalnya dari 1 sampai 5 gitu. Tapi secara umum, kegiatan proses bisnisnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau pelaporan gitu ya. Nah, pada setiap proses perencanaan itu nanti terdapat sub-sub proses juga gitu, tahapan-tahapan. Di proses pelaksanaan juga terdapat juga sub-sub proses. Di output juga terhadap sub-sub proses. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini gitu ya. Misalnya ini di dalam satu kegiatan workshop misalnya, eh, proses bisnis misalnya perencanaannya ada terkait dengan penyiapan data, ada pengolahan data, terkait dengan review atas hasil pengolahan data, kemudian terdapat draft perencanaan kegiatan sampai final, kemudian ada produk output perencanaan dan dokumen perencanaan gitu. Nah, kemudian di sini kalau dalam memahami proses bisnis dalam penyiapan data, misalnya ini siapa saja yang terlibat gitu. Yang terlibat dalam penyiapan data, misalnya petugas pengumpul data, ada petugas operator entry data, dan ada kasubag informasi. Nah, ketiga orang yang di sini ini bisa jadi semuanya jadi owner risk, di pemilik risiko gitu. Ketika risikonya ada di petugas pengumpul data, maka petugas pengumpul data itulah sebagai pemilik risiko. Ketika adanya risiko terjadi di saat proses entry data, maka operator entry data adalah pemilik risiko. Tetapi kemudian ketika datanya masalah kevalidan data tadi harus koordinasi dengan pihak lain, maka petugas entry data ataupun pengumpul data ini tidak bisa mengubah kondisi, kecuali yang mengubah kondisi adalah adanya koordinasi antara kasubag informasi dan data, pihak yang memiliki sumber data. Nah, seperti itu. Jadi ada pihak-pihak di dalam organisasi yang bisa semuanya menjadi owneris, tetapi juga ketika itu tidak bisa akan naik kepada pihak yang bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan atau mengendalikan risiko itu. Kemudian ini di dalam proses perencanaan. Jadi misalnya ada 5 tahap ini, maka akan melibatkan orang-orang yang ada di sini. Nanti di dalam melaksanakan identifikasi risiko, penyebab risiko itu bisa jadi hanya orang, hanya petugas gitu ya. Tetapi bisa juga misalnya peralatan yang digunakan gitu ya. Misalnya dalam entry data itu kok ada data perencanaan yang selalu tidak valid gitu. Kenapa? Misalnya ternyata komputernya sudah tidak update gitu. Komputernya sudah ketinggalan, misal teknologinya sudah ketinggalan sehingga sarananya harus diganti. Misalnya seperti itu adalah terkait dengan identifikasi data dari proses bisnis. Yang pertama itu ini tahap perencanaan. Nah,
Kemudian misalnya di tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan, itu juga sama gitu. Di dalam tahap kegiatan itu punya sub-sub juga kegiatan yang di sininya di dalamnya juga melibatkan 3M tadi, man, material, and money gitu ya. Ini apa yang bisa misalnya menimbulkan misalnya menghambat proses gitu. Jadi risiko-risiko itu bisa terjadi, risiko itu ada terjadi di nanti timbulnya di tahap perencanaan, juga bisa risiko itu nanti timbulnya ada di tahap pelaksanaan, juga risiko itu nanti bisa timbul di tahap akhir di evaluasi misalnya. Nah, bisa di satu, bisa di dua, di tiga dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua harus mengidentifikasi risiko itu menurut proses bisnis, bentangan proses bisnisnya gitu. Di perencanaan apa kira-kira risikonya, kalau di tahap pelaksanaan apa risikonya, kalau di tahap evaluasi apa risikonya gitu, seperti itu. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, gitu. Ada perencanaan tahap 1, tahap 2 gitu. Jadi bisa jadi risiko terjadi di tahap 1 yang di perencanaan, bisa jadi misal terjadi juga di tahap pelaksanaan di sini, bisa terjadi juga di tahap di sini gitu. Ini merupakan proses bisnis, merupakan satu kesatuan gitu. Nah, dulu ada pertanyaan dari kepala P4TK Matematika ketika kita ingin memetakan risiko atau membuat risk register itu baik kegiatan atau menurut struktur jabatan di dalam struktur jabatan di kantor misalnya. Karena kan ada kasual perencanaan, ada terkait dengan pengelolaan SDM, ada pengaitan keuangan dan sarana misalnya itu. Nah, saya dulu menjawab bahwa manajemen risiko register risk itu dibuat, risiko itu dibuat tidak berdasarkan struktur organisasi gitu, tapi mengikuti setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu dibuat petanya gitu, peta risikonya dibuat manajemen risikonya. Kenapa? Karena di dalam prakteknya, dalam ketika kita mengidentifikasi risiko itu selalu melibatkan tadi ada manusia, ada material, ada juga money terkait uang gitu. Nah, dalam struktur organisasi kan ketiga ini terpisah gitu. Orangnya terpisah, yang menguasainya atau yang mengendalikannya terpisah, yang mengontrolnya terpisah gitu. Padahal yang manajemen apa peta manajemen risiko yang paling efektif itu adalah ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, kita memiliki peta itu bisa dilihat secara keseluruhan kegiatan itu dari mulai proses awal tadi perencanaan sampai proses akhir gitu. Dan proses akhir itu awal sampai akhir itu kan melibatkan tiga penguasa tadi, ada yang menguasai terkait pengelolaan SDM, ada yang menguasai terkait dengan keuangan, ada yang menguasai terkait dengan sarana gitu. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn itu nanti ada irisan, ada arsiran yang bertemu antara pengelolaan SDM dengan keuangan atau pengelolaan SDM dengan sarana, antara pengelolaan keuangan dengan sarana. Jadi nanti ketemu arsiran itu. Nah, itulah yang dikelola dalam manajemen risiko. Jadi tidak terpisah-pisah seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya menampilkan yang lainnya. Belum ada, belum ada. Saya akan tampilkan. Lumayan. Tapi bisa dipahami Bapak Ibu enggak? Sudah bisa dipahami. Pak Tim dari Banyuwangi bisa memahami Pak? Sudah memahami. Alhamdulillah gitu. Takutnya nanti saya terlalu cepat gitu. Enggak. Terlalu ngawang-ngawang gitu. Tentang risiko dan ininya sudah jelas. Oke, Soalnya sebentar. yang dibutuhkan antara risiko eksternal dan internal yang penting. Misalnya kita di lingkungan di mana kita harus bisa mengerjakan hal-hal tersebut di luar di luar batas kita aja. Oke, sebentar. Nah, baik.
Izin saya share kembali. Sekarang kita masuk ke ini. Nah, sebelum masuk ke sini, saya sebutkan dulu ada 3 metode, ada beberapa metode misalnya untuk kita bisa mencari informasi terkait dengan risiko. Yang pertama metodenya disebut dengan retrospektif, yaitu menggunakan catatan historis. Catatan historis itu bisa berupa temuan-temuan pemeriksa sebelumnya, pertemuan orang-orang dari auditor inspektorat atau auditor eksternal. Itu ada temuan-temuan dan diperkirakan temuan itu akan terjadi kembali, akan timbul lagi. Itu namanya historis. Atau juga dari laporan keuangan. Yang lebih valid lagi kalau kita mau mengidentifikasi risiko itu kita berdasarkan wawancara. Wawancara terhadap siapa? Terhadap semua orang yang terlibat di dalam proses bisnis. Misalnya kalau kita ingin memetakan risiko terkait dengan tata kelola keuangan, maka yang kita wawancara adalah pengelola keuangan. Itu pengelola keuangan, kemudian orang-orang yang terkait atau menjadi istilahnya menjadi pelanggan atau menjadi stakeholder daripada tata kelola keuangan gitu. Nah, itu kemudian juga menggunakan pendapat para ahli internal atau lembaga atau fokus group discussion gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menggunakan metode historis, misalnya kita membaca misalnya temuan-temuannya pihak eksternal, baik itu BPK, BPKP atau akuntan publik, misalnya ada temuan, kemudian kita prediksi bahwa temuan itu akan timbul lagi masalahnya itu di tahun berikutnya, misalnya. Nah, kalau itu sampai ketemu misalnya timbul lagi tahun berikutnya, berarti ketika Bapak Ibu memetakan risiko atau memitigasi risiko itu masih belum benar. Misalnya ada proses kerugian negara atau ada kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Tahun lalu pernah terjadi, kemudian kita prediksikan, kita identifikasi risikonya lagi, kita petakan, akan muncul lagi di tahun ini atau di tahun depan, di tahun berikutnya. Nah, itu artinya mitigasi risiko selama ini, penanganan risiko selama ini kita tidak benar. Itu kenapa tidak benar? Artinya yang diubah itu tidak terjadi pada prosesnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, manajemen risiko itu berkaitan dengan proses gitu. Jadi mengubah proses. Istilahnya gini, kalau di dalam manajemen mutu itu kalau kita ingin meningkatkan mutu atau mempertahankan mutu, maka yang harus diperbaiki adalah prosesnya. Ketika terjadi misalnya penyimpangan dalam pencatatan keuangan atau laporan keuangan, dan itu sering terjadi berulang-ulang, itu kalau sering terjadi berulang berarti prosesnya tidak diperbaiki. Itu paling-paling biasanya unit kerja atau kantor itu yang memperbaikinya adalah memecat itunya, memecat bendaharanya, mengganti bendaharanya, mengganti pengelola keuangannya. Padahal penyakitnya tidak diobati gitu ya. Nah, boleh jadi kalau demikian prosesnya yang harus diperbaiki. Proses itu yang diperbaiki bisa dilihat di mana? Bisa dilihat misalnya di dalam SOP, standar operasional tata kelola keuangan. Mungkin SOP-nya sudah tidak update. SOP-nya sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga itu harus diperbaiki. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian ini apa ya? Nanti kita bisa lebih dalam kalau Bapak Ibu setuju nanti di sini Bapak Ibu saya ajak membuat grup gitu, grup WA. Bisa ajak membuat grup WA, nanti di sana kita lebih sering diskusi gitu, lebih sering diskusi baik pendalaman materi kita. Karena itu saya mohon nanti Bapak Ibu mengisi link kehadiran yang saya sudah sampaikan di chat gitu, di situ silakan diisi nanti supaya punya data nomor HP, nomor WA Bapak Ibu, nanti kita buat grup, nanti kita sering diskusi di sana gitu. Jadi tidak terbatas pada harus kita Zoom, tapi nanti di dalam WA kita bisa diskusi. Nah,
Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan misalnya ini adalah tabel risiko gitu. Tabel risiko ini yang sering kali dibuat di Kementerian Pendidikan dan teman-teman lain. Ini sebenarnya nyambung dengan yang ini, jadi nyambung satu sheet gitu ya. Cuman ini di tampilan di sini tidak cukup sehingga saya bagi dua. Nah, di dalam tabel risiko itu adalah kolom risiko teridentifikasi, ada kolom penyebab, ada kolom dampak, ada kolom kemungkinan, ada yang disebut dengan risiko inherent gitu. Nah, kalau risiko teridentifikasi ini risiko apa yang akan terjadi? Misalnya di dalam rancangan program draft lambat dibuat, misalnya contohnya. Ada penyebab apa? Misalnya penyebabnya adalah informasi diklat yang sering berubah-ubah, misalnya kira-kira ketika melaksanakan diklat. Kemudian dampaknya apa? Nah, informasi diklat ini kalau berdampak terhadap pelaksanaan diklat, kira-kira kalau sering berubah-ubah, diklatnya bisa terlambat atau tidak bisa dilaksanakan, maka dampaknya misalnya jadi tinggi, itu high level gitu, ini tinggi sehingga di sini punya nilai 5. Kemudian kemungkinan kejadiannya misalnya, tapi itu jarang Pak gitu, jarang terjadi, misalnya terlambat draft dibuat itu, sehingga levelnya turun, probabilitas kemungkinannya jarang, levelnya 2. Maka risiko inherentnya adalah merupakan perkalian dari dampak dengan probabilitas 5 kali probabilitas, maka di sini skor inherentnya adalah 10 gitu. Nah, kemudian inherent tadi, ini angka inherent tadi kita bandingkan dengan kontrol yang sudah ada nih. Jadi kalau terkait tadi keterlambatan draft tadi, kontrolnya sudah ada apa sih gitu ya? Ada SOP, ada apa dan sebagainya. Nah, SOP itu masukkan di sini, ditulis di sini, misalnya kontrol yang sudah ada, misalnya ada SOP dan sebagainya, ada pedoman dan sebagainya, misalnya akan tulis di sini. Tapi kemudian Bapak Ibu harus menganalisa, melihat kira SOP ini memadai tidak untuk menangani tadi masalah yang akan muncul, ya, risiko yang akan muncul. Kalau itu tidak memadai, maka di sini Bapak Ibu nanti pilih, misalnya klik nanti tidak memuaskan, maka skornya adalah 0,9. 0,9 ini kemudian dikalikan tadi yang skor inherent 10 ini, maka risk residunya adalah nilainya skornya 9. Di masih tinggi, sehingga perlu adanya action, adanya mitigasi gitu ya. Itu kurang lebih gambaran terkait dengan tabel risiko itu. Nah, sebetulnya yang paling penting lagi adalah ketika kita menetapkan tadi ada dengan itu high atau high atau rendah atau sedang, Bapak Ibu saya kenalkan dengan dengan tabel ini. Jadi kita harus menetapkan dulu indikatornya, ukurannya apa gitu ya. Ini terkait dengan kemungkinan, misalnya Bapak Ibu harus membuat misalnya seperti ini, tabel seperti ini. Jadi nanti yang disebut dengan pasti terjadi, itu hampir pasti selalu terjadi, risiko itu hampir terjadi. Itu misalnya apabila 50% dari volume transaksi dalam satu periode itu terjadi, kasusnya seperti itu. Gitu ya. Atau kemungkinan terjadinya sangat sering di atas 26 kali dalam 5 tahun. Jadi menetapkan dulu indikatornya, ukurannya seperti apa gitu yang disebut hampir pasti terjadi, atau disebut yang sering terjadi, misalnya ini seperti 20-50% dari volume transaksi dalam satu periode, itu dikatakan hampir sering terjadi. Atau yang disebut dengan moderat, yang terjadi itu 10-20% dari volume transaksi dalam satu periode. Yang disebut jarang terjadi itu 5-10, atau kemungkinannya 2-10 kali dalam 5 tahun. Atau misalnya hampir tidak pernah terjadi 5% dalam volume. Ini terkait dengan probabilitas kemungkinan kejadian gitu ya. Ini Bapak Ibu juga buatkan ini standarnya seperti apa gitu, indikatornya seperti apa, silakan ditetapkan di masing-masing organisasi, boleh berbeda gitu. Ini hanya contoh saja gitu. Nah, kemudian selain tabel probabilitas, Bapak Ibu juga harus menetapkan juga terkait dengan dampaknya. Ya, tadi di depan sudah saya singgung sedikit.
yang disebut berdampak signifikan terhadap organisasi itu apa sih yang disebut signifikan sehingga levelnya 5 atau high ini, yaitu misalnya tujuan atau IKP atau IKK itu tercapainya kurang dari 25%. Gitu. Itu dikatakan sangat signifikan, sangat berdampak. Kemudian yang disebut signifikan atau berdampak itu misalnya IKP-nya hanya tercapai antara 25 sampai 50%. Kemudian moderat itu misalnya tercapainya hanya 50 sampai kira-kira 80%. Yang disebut minor itu adalah misalnya 80 sampai 100%. Yang tidak signifikan bisa tercapai lebih daripada 100%. Nah, ini Bapak Ibu menetapkan ini ukuran-ukuran ini, dampak ini sehingga nanti ketika kita di tabel risiko ini menetapkan ini, kita tidak mengawang-awang, kita tidak istilahnya mengira-ngira saja. Kita menetapkan ini 5, menetapkan 3 atau 2 dan sebagainya. Ini sudah berdasarkan kepada ini tadi ukuran tabel ini gitu. Jadi bukan mengarang gitu. Nah, kebanyakan yang saya temui di Kementerian Pendidikan membuat itu mengarang. Jadi kira-kira 5 gitu. Padahal mereka tidak tahu 5 itu apa sih terhadap IKP itu ketercapaiannya gitu. Nah, tidak cuma mengira-kira ini tinggi, ini moderat ini. Ya karena ketidaktahuan itu rata-rata orang akhirnya mengambil supaya aman, mengambil moderat saja, semuanya dibikin moderat gitu. Padahal ininya standarnya atau indikatornya mereka belum tetapkan. Nah, standar indikator ini kita tetapkan bersama ketika kita membuat kerangka manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko, termasuk di dalamnya kita menetapkan risk appetite dan risk tolerance gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa sih peta risiko itu? Peta risiko itu tadi berdasarkan tadi sudah misalnya menggunakan tabel dampak dan tabel probabilitas, maka peta risikonya seperti ini. Jadi ada orang yang mengatakan peta risiko itu kalau ditanya peta risiko kemudian menyodorkan tabel risiko, padahal tabel risiko itu ini tabel risiko bukan peta risiko. Peta risiko itu kurang lebih bentuknya seperti ini, kurang lebih ya Pak. Nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri seperti apa gitu. Nah, ini di dalam peta risiko ini ada menurut ISO 31000 ini ada beberapa warna, ada warna hijau, ada kuning, kemudian kuningnya agak tua nih, ada kuning podang dan sebagainya, kemudian ada merah gitu ya. Nah, yang disebut toleransi risiko itu atau yang disebut risk appetite itu adalah yang warna hijau. Yang warna hijau ini adalah disebut dengan selera risiko. Jadi ketika kita mengambil putusan menggunakan metode tertentu dalam melakukan kegiatan, maka ini adalah risiko yang sudah harus ditangani karena sudah harus diterima gitu. Makanya di warna hijau harus diterima dan kita pun mampu mengelola risiko gitu ya. Nah, kemudian batas toleransinya mana? Batas toleransi itu ada yang garis putus ini. Garis putus. Kenapa? Karena ketika menetapkan tadi seperti saya kasihkan contoh, misalnya kita tadi menetapkan membuat pabrik tekstil dengan teknologi mesin teknologi tinggi mesin gitu ya, berkecepatan tinggi. Ada batas toleransi. Batas toleransi itu diukur dengan kekuatan yang kita punya, kekuatan keuangan, kekuatan SDM, kekuatan sarana misalnya. Kita inginnya sih beli mesin berteknologi tinggi, tapi kekuatannya itu ternyata kekuatan keuangan kita tidak sampai untuk bisa membeli mesin berteknologi tinggi. Nah, kekuatan yang di luar kita sudah di luar batas toleransi gitu. Di sini adanya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa beli mesin nih Pak gitu, karena sudah di luar toleransi. Dan kalau tetap dilakukan, bisa berisikonya bisa medium, bisa jadi high gitu. Misalnya kita memaksakan membeli mesin berteknologi tinggi, bisa menguras semua keuangan perusahaan, sehingga perusahaan itu bisa berdampak misalnya suatu saat bisa collapse, diprediksi gitu ya, bisa collapse, bisa bangkrut gitu ya.
negara bisa bangkrut. Misalnya ketika kita mengambil kebijakan membangun suatu kerjaan, suatu proyek yang di luar toleransi batas kemampuan anggaran keuangan negara, misalnya, yang di luar kemampuan sumber daya manusia kita, itu punya risiko negara bisa collab di sini gitu, seperti itu. Nah, inilah misalnya ini salah satu contoh misalnya. Misalnya risiko teridentifikasi ini sebelum dimitigasi ada di sini misalnya posisi satu ini risiko pertama ini. Kemudian kita tetapkan mitigasinya, cara mitigasinya seperti apa. Kemudian dari mitigasi itu risiko itu jadi turun misalnya dari minor turun posisinya menjadi di sini di low sini. Nah, itulah yang disebut dengan peta risiko. Jadi ketika kita menyampaikan kepada pimpinan, Pak, kita punya kegiatan, kita ada risiko. Tapi setelah kita mitigasi, posisinya tadinya adalah di moderat, kita kelola posisinya jadi turun jadi minor, Pak, di sini. Gitu. Jadi tadinya di luar toleransi, kita kelola menjadi di dalam batas toleransi kemampuan kita dalam mengelola risiko. Gitu. Seperti ini kurang lebih. Gitu, Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ini tahap awal. Dan kalau saya itu memang harus banyak ditanya gitu. Karena kalau nggak ditanya yang di dalam kepala ini nggak bisa keluar dengan otomatis. Jadi harus ditanya. Silakan baik itu yang ada di Jogja, Mbak Prima, ataupun yang di Banyuwangi, ataupun yang di Riau, yang di Sumatera Barat, monggo silakan. Silakan. Sudah ada 9 ya, banyak juga ya. Monggo, Pak Eri nggak ada pertanyaan Pak Eri atau Pak Ati? Iya Pak, Pak Tri, Ya silakan Pak Eri. yang tadi itu yang warna-warni tadi itu peta tuh udah baku atau kita buat sendiri atau memang itu pedoman tuh? Nah, kalau peta tadi warna itu kan ada 5 warna ya. Itu sebenarnya standarnya ISO 31000 gitu ya, warna itu. Saya dulu pernah Pak Kusri kalau nggak salah pernah mengubah warnanya, ditegur Pak itu standar internasional gitu. Jadi biar semua orang bisa paham kalau misalnya ada di low itu misalnya hijau gitu ya. Kalau moderat agak kuning, kemudian ada coklat gitu. Sampai merah gitu. Nah, jadi standar standar. Tapi kalau di kementerian kita yang menggunakan Permendikbud nomor 66 tahun 2011 yang belum diperbaharui itu rencananya ingin diperbaharui tapi sampai sekarang kok jadi belum. Itu memang cuma hanya mengenal 3 warna, hijau, kuning, dan merah. Gitu kalau di kita itu karena 3 level. Tapi kalau standar ISO 31000 5 level gitu. Itu Pak. Ini saya lanjutkan Pak. Kan kita udah dapat semua item yang Pak Tri bahas dari awal tadi ya. Sudah diidentifikasi semuanya. Boleh nggak kita buat sendiri untuk institusi kita warna-warna itu untuk sebagai warning bagi kita lah gitu. Ya sebetulnya kalau di dalam kementerian sendiri tidak ada standar warna ya sebetulnya. Jadi persilahkan aja itu peta risiko ataupun tabel risiko itu yang penting yang institusi yang bersangkutan itu bisa paham gitu loh. Bisa mengerti. Satu, institusi yang itu bisa paham. Kedua juga auditor juga bisa paham. Karena ketika misalnya kalau sekarang audit berbasis risiko, maka auditor itu akan menilai dulu manajemen risiko di tempat yang akan diperiksa, yang akan diaudit gitu ya. Nanti kalau kematangan manajemen risikonya sudah di level 3, maka tabel risiko atau peta risikonya akan menggunakan tabel risiko yang dibuat oleh lembaga yang bersangkutan. Jadi auditor akan menggunakan itu. Tetapi kalau levelnya masih di 1 atau 2, level kematangan risikonya, maka auditor akan membuat
peta risiko juga, memetakan risiko yang ada di unit kerja yang akan diperiksa gitu. Itu idealnya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi yang penting sebetulnya lembaga yang bersangkutan bisa memahami gitu ya risiko itu, karena kan menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan gitu Pak Eri. Ya, sebab kan peta risiko itu kan sebenarnya untuk kita sendiri berarti kan gitu, bukan istilahnya bukan untuk jadi bahan gagah-gagahan kan gitu maksudnya. Betul, betul. Karena kekeliruan kita ini ya karena jadi ini kan berkaitan ya. Ketika kita ada penilaian pengendali internal, sistem pengendali internal kan dinilai itu. Nah, sistem pengendali internal atau JIWBK itu penilaian JIWBK itu jadi satu kesatuan gitu. Ketika menilai JIWBK ya pasti bersentuhan juga dengan penilaian kematangan manajemen risiko. Ketika kita dinilai terkait dengan sistem pengendalian internal, maka itu juga manajemen juga risiko juga ada di dalamnya gitu. Karena ada di dalam PP nomor 60 itu di dalamnya antara lain tata kelola manajemen risiko, kematangan manajemen risiko gitu ya. Tetapi kebanyakan itu tadi Pak, jadi hanya membuat petanya saja, dokumen saja gitu, sebagai syarat ketika penilaian itu ada. Nah, itu kelemahannya adalah ketika penilai itu hanya menilai keberadaan dokumen, itu yang keliru. Karena harusnya penilai itu seperti saya sampaikan tadi, bisa menilai ini matang nggak gitu manajemen risikonya gitu. Punya nggak identifikasi tadi, seperti kita mau menetapkan dampak ini high atau tidak, sudah bikin ukurannya belum gitu terhadap capaian tadi IKP IKK-nya itu gitu. Karena rata-rata tidak melihat terhadap capaian IKP IKK, hanya mengira-ngira, sehingga risiko yang diidentifikasi di dalam tabel risiko atau dalam peta risiko menjadi tidak akurat dan akhirnya tidak dipakai dalam pengambilan kebijakan. Hanya ditaruh di mejanya kepala TO atau kepala bagian. Kalau ada auditor ditunjukkan nih kami sudah buat, gitu. Padahal itu nggak pernah dipakai gitu. Nah itu yang tidak diinginkan. Oke lah, terima kasih banyak. Ya alhamdulillah gitu. Silakan Pak yang lainnya, mungkin dari ini LLIT 8 ada juga ya masuk. Dari monggo Pak Bu Yan nanya nih Bu Yan dari LLDikti 3 ini. Kemana nih Bu Yan? Pak Luh. Bu Ani nggak ikut gabung ya Pak Ati? Bu Ani yang dia dari Banyuwangi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mau diisi itu linknya supaya kita bisa membentuk grup apa itu grup WA. Nanti kita sering diskusi ini. Saya mau mulai coba metode ini sama dengan grup yang di apa ya yang ada di grup. Istri saya itu punya grup kelompok orang-orang yang membuat ekoenzim. Nah itu satu Indonesia itu ada grup WA-nya gitu ya. Itu khusus membahas ekoenzim aja. Itu manfaat ekoenzim, penerapannya untuk pelestarian lingkungan dan sebagainya. Nah, saya juga ingin kritis kita buat grup terkait manajemen risk gitu ya. Kalau bisa se-Indonesia ya alhamdulillah gitu ya. Nah ini jadi kita diskusi di sini gitu. Jadi saya berharap nanti wadah ini bisa memangkas biaya. Jadi orang itu kalau ingin paham manajemen risiko itu biayanya tinggi Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sengaja daftar ke pelatihan manajemen risiko yang profesional itu, biayanya sama dengan kalau Bapak Ibu membiayai program magister. Gitu ya, antara 20 juta, 30 juta, ada sampai 40 juta. Lumayan ya. Ya, gitu. Dan itu yang menyedihkannya lagi adalah sertifikasi profesinya itu berlaku hanya 2 tahun. Gitu. Hanya Jadi untuk manajemen risiko.
Iya, 2 tahun, coba bayangkan 2 tahun 30 juta misalnya itu ya. Kemudian kalau ingin tetap misalnya sertifikasi manajemen risknya tetap terpelihara, maka harus sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop, dan sebagainya terkait dengan manajemen risiko. Tapi itu pun biayanya lumayan tinggi. Satu kali workshop bisa antar 8 juta, ada 10 juta gitu. Ada misalnya harus di hotel di Bali gitu kan, itu memakan banyak biaya. Nah, saya ingin supaya itu kan terlalu mahal. Jadi nanti orang teman-teman susah itu bisa memahami risiko kok harus keluar biaya banyak sekali gitu ya. Nah, kita buat grup nanti, jadi kita nggak terlalu banyak biaya gitu ya. Tapi ini bisa diterapkan di semua organisasi, di semua lembaga kita. Nah, itu harapan saya sebetulnya itu gitu ya. Jadi supaya kita bisa menerapkan manajemen risiko tanpa harus keluar biaya terlalu banyak gitu ya itu. Ini masuk ke link yang di sini ya Pak, yang di peserta nih ya. Iya, yang di link Yang ini. HTP. Yang kayak form itu ya Pak Tri? Ya, Form di kehadiran. Oke. ya Terima Pak Tri. kehadiran nanti kan ada, saya punya data, kan tidak semua data WA terutama nomornya Pak Ati ini saya kan nggak punya nih gitu, punyanya Ani gitu. Jadi nanti kalau Pak Ati nanti sudah punya nomor WA-nya, nanti saya buat gabungkan ke dalam grup WA nih. Punya Pak Eri saya sudah punya nomornya, Bu Ian sudah punya, Oke, tapi makasih Pak Tri. Bu Idenya ini Pak Tri ke depannya. ya ini Bu Lu Ibu atau Bapak nih, Lu gede nih. Saya juga nggak punya nih nomornya gitu ya, gitu. Sehingga nanti kalau kita buat ini, kita bisa terus berkomunikasi. Harapan saya bisa sama kayak grupnya Eko NGP itu se-Indonesia gitu ya. Jadi bisa saling bertukar informasi gitu. Itu sayang sekali nih kameranya pada nutup, saya jadi nggak lihat ini. Aduh ya Allah. Gitu Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi apa tidak? Kalau di sini sudah jam 11, di jam 11, jam 12 kalau di Lombok. Saya kebetulan sedang di Lombok ini. Jadi ada jam 12, kalau di Bapak Ibu mungkin jam yang Indonesia bagian Barat jam 11 ini ya. Ini ada LL Dikti 8, tapi saya tidak tahu nih LL Dikti 8 itu siapa ini. Kalau Pak Suwarjaya sudah ada. Pak Dri, ya maaf. Iya Pak Suwarjaya. Ini saya masih ada tugas, buka kamera, ada enak. Saya tim ini chat tugas ini pengawasan CPNS. Ya, nanti Pak Suwarjaya, kami nanti mungkin ada beberapa masukan. Kami kemarin kan ke PTS ya, ke Lombok Timur, Lombok Tengah itu ada beberapa permasalahan nanti yang akan kami sampaikan. Jadi masukan untuk tata kelola KIP itu nanti supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Gitu. Ya, siap Pak Dri. Nah mungkin Pak Dri terkait manajemen risiko, nah cara mengantisipasi, memitigasi terkait dengan sumber daya, keberadaan sumber daya di satker kita lah. Nah kebanyakan ada double penanganan. Nah itu bagaimana antisipasinya Pak untuk meningkatkan biar tidak terjadi risiko-risiko yang tidak kita inginkan sesuai dengan arahan tadi dari Pak Dri itu. Double gimana Pak maksudnya? Double penanganan ya, kan ada karena SDM sedikit, berarti kan ada pekerjaan tugas tambahannya ini lebih banyak dari tugas pokok. Nah itu kan menimbulkan jadi manajemen risiko, nanti saling oper sana oper sini kan seperti itu, nanti risikonya siapa yang menanggung nanti kan begitu, karena keterbatasan SDM yang kita punya. Antisipasinya sementara untuk tidak terjadi manajemen risiko yang kebablasan nantinya seperti itu Pak. Ya, kalau seperti itu kondisinya nanti dicari penyebabnya ya. Misalnya ketika kita mengidentifikasi risiko satu kegiatan, kita cari penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya tadi adalah keterbatasan sumber daya manusia, nanti mitigasinya bisa beberapa cara misalnya. Karena di dalam menyikapi risiko itu kan ada beberapa sikap misalnya. Satu, kalau berdasarkan analisis kemampuan sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya material atau sarana itu kita mampu, maka
kita mau mengambil risiko itu, gitu, mengelola risiko. Gitu. Satu itu ya sikapnya risiko. Yang kedua, misalnya ketika kita sudah analisis berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya prasarana itu kita kurang mampu, misalnya keterbatasan tadi, maka mitigasi risikonya bisa kita melakukan kerjasama dengan pihak lain gitu, yang memiliki sumber daya manusia atau sumber daya lain. Misalnya kita tidak punya gedung, maka kita bekerja sama dengan orang yang punya gedung, bisa pinjam, bisa sewa dan sebagainya. Gitu ya. Itu jadi yang pertama, satu mengelola risiko, yang kedua bekerja sama dengan pihak lain karena kita keterbatasan sumber daya itu. Nah, kalau misalnya berdasarkan tadi keterbatasan sumber daya kita sangat terbatas, sehingga kita tidak mampu mengelolanya, tidak punya kapasitas, maka risiko yang berikutnya yang dikelola, cara menghadapi risiko adalah diserahkan kepada pihak lain. Pada pihak ketiga kita bisa melakukan outsourcing, misalnya kalau kita misalnya tidak mampu melakukan itu, diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, kalau kita diserahkan kepada pihak ketiga, otomatis kita harus memperhitungkan juga risikonya bagaimana cara kita mengendalikan pihak ketiga supaya tujuan dari organisasi itu bisa dicapai. Nah, otomatis ketika kita menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga, berarti kita harus sangat teliti di dalam menyiapkan kontrak atau membuat kontrak. Jadi dalam pernyataan kontrak itu harus sangat rinci hak dan kewajiban gitu. Jadi harus kita punya kendali terhadap pihak ketiga. Ketika pihak ketiga tidak melakukan kewajibannya, kita punya kendali untuk memberikan sanksi, mengenakan denda atau memberhentikan mereka. Jadi harus itu. Jadi di dalam kontraknya harus sangat rinci gitu. Nah, itu terkait dengan cara penanganan risiko yang ketiga tadi. Jadi diserahkan kepada pihak lain. Atau misalnya setelah kita lihat walaupun kita serahkan ke pihak lain, tapi ternyata risikonya masih sangat terlalu tinggi. Nah, kalau sudah sangat terlalu tinggi walaupun diserahkan kepada pihak lain, maka kita harus melepaskan aja program itu, kita tangguhkan, kita tidak laksanakan. Nah, biasanya orang itu berdebatnya di situ, Pak, nanti kita ini anggarannya dipotong dan tahun depan kita nggak diberi anggaran lagi karena kita nggak melaksanakan, kan uangnya kembali ke kas negara. Biasanya nanti pengajuan anggaran berikutnya itu sama Kementerian Keuangan itu sama DJA itu dikurangi gitu, karena kemarin juga nggak bisa melaksanakan, dikurangi gitu. Nah, terserah Bapak Ibu sekalian, apakah mau tetap dilaksanakan dengan risiko yang sangat tinggi. Mungkin risiko itu kan bisa macam-macam. Bukan sekadar risiko ketidakterlaksanaannya program bertujuan, tapi ada risiko ketaatan hukum. Misalnya risiko ketaatan hukumnya bisa dilanggar nih, gitu ya. Sehingga itu bisa berdampak pada risiko hukum. Ada karyawan yang harus berhadapan dengan pengadilan, ada karyawan yang harus berhadapan polisi, kejaksaan dan sebagainya, gitu. Apa itu tetap juga mau diterima risikonya itu seperti itu, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau risikonya terlalu tinggi, lebih baik tidak dilaksanakan, kembalikan saja uangnya ke kas negara, seperti itu. Seperti itu Pak Suharjaya. Ya, baik, terima kasih Pak Tri, makasih banyak atas cerahannya. Ya, makasih. Pak Tri. Monggo Pak Toha, silakan. Ini Pak Tri, misalkan ya sebuah lembaga atau organisasi belum ada yang memiliki sertifikat misalkan untuk menjadi PPK begitu. Lalu kita pinjam misalkan organisasi lain yang sudah punya sertifikat. Itu bagaimana? Atau didobel misalkan yang punya sertifikat menjadi PPK itu hanya kepala, jadi kepala sekaligus juga PPK sekaligus juga KPA, itu bagaimana? Kira-kira ini yang perlu ini, karena ini terjadi juga di instansi, sebagian instansi di lingkungan kami, tapi bukan di Riau begitu. Ya. Apakah lebih baik pinjam orang instansi yang lain ataukah diropel begitu double begitu? Ya, terima kasih Pak. Baik.
Sebetulnya yang lebih risiko yang lebih kecil adalah meminjam sumber daya manusia dari unit kerja lain misalnya. Kan nggak masalah kita misalnya Inspektorat Jenderal tidak punya orang yang punya sertifikat PPK, kemudian PPK-nya kita minjam misalnya yang ada di Biro Perencanaan, itu nggak masalah Pak gitu ya. Kita pinjam. Tetapi KPA-nya kan harus tetap di lingkungan kantor Bapak sendiri gitu ya. PPK-nya bisa pinjam, tapi KPA-nya kan tetap, ya, PA-nya itu kuasa penganggarannya tetap di kantor Bapak sendiri. Karena itu kan yang punya tujuan akhir, yang punya tujuan program organisasi itu adalah KPA gitu ya. Kalau PPK itu membantu KPA dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bisa pinjam dari pihak lain gitu ya. Jadi harus bisa kita mengendalikannya. Nah, kemudian risiko lain tadi kalau merangkap KPA, merangkap PPK gitu ya. Apalagi nanti sampai merangkap jadi bendahara kan itu nggak bisa itu. Di dalam sistem pengendalian internal itu kan itu harus dipisahkan. Pemisahan fungsi itu adalah supaya tidak terjadi kolusi atau tidak jadi malfungsi di antara fungsi-fungsi tadi. Misalnya antara bendahara pengeluaran dengan bendahara penerimaan itu kan harus dipisah fungsinya, dipisahkan dengan orang yang berbeda. Ketika dijadikan satu fungsi bendahara pengeluaran dan pemasukan itu jadi satu, penerimaan dan pengeluaran, itu akan terjadi kolusi atau bisa terjadi korupsi gitu ya. Karena dia yang memegang uangnya, keluar masuk uang dia sendiri yang memegang. Tidak ada kontrol gitu ya. Tapi kalau dipisah nanti jadi terdapat kontrol. Jadi memperkecil kemungkinan bendahara penerima uang itu bisa langsung menyelewengkan uang yang ada di dia. Tapi kalau bendahara pengeluarannya berbeda, sehingga dia tidak bisa menggunakan uang itu kecuali bendahara pengeluarannya harus bisa mengeluarkan gitu. Seperti itu. Begitu juga bendahara pengeluaran, dia tidak bisa menerima pembayaran dari luar. Misalnya dia terkait dengan sewa gedung yang kita punya, misalnya PNBP. Nah, bendahara pengeluaran kan nggak bisa menerima uang pembayaran PNBP. Ada bendahara penerimaan PNBP tersendiri gitu. Kalau itu disatukan antara bendahara pengeluaran dan penerimaan, bisa jadi nanti uang PNBP-nya nggak ada di data dicatat masuk, gitu, langsung dikeluarkan atau dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran, misalnya seperti itu. Jadi risiko pengendaliannya yang dilihat Pak, pengendalian internalnya gitu. Mungkin lebih tepat kalau kita misalnya ingin lebih ketat di pengendalian internal, berarti kita menggunakan standar COSO yang dipakai di Amerika, itu standar COSO. Itu lebih fokus pada sistem pengendalian internalnya. Tapi kalau ISO bukan berarti tidak melihat pengendalian internal, tetapi fokusnya terhadap konteks tadi gitu. Karena di kita itu lebih banyak berkaitan dengan konteks gitu, melakukan kegiatan kementerian itu lebih banyak konteks, ada konteks eksternal dan konteks internal. Karena misalnya programnya punya Kementerian Pendidikan, anggarannya ada di Kementerian Pendidikan sebagian besar, tetapi konteksnya nanti eksternalnya siswanya ada di Dinas Pendidikan Provinsi, ada di Dinas Pendidikan Kota gitu ya. Itu tidak di luar kendali kita. Gurunya juga kita membuat kurikulum, membuat aturan terkait dengan pembelajaran, standar proses, standar yang 58 standar pendidikan itu. Tetapi di pelaksanaannya kan bukan di kita. Pelaksana di Dinas Pendidikan, di Dinas Provinsi, Dinas Kota, di Satuan Pendidikannya ada di mereka. Guru-gurunya ada di mereka. Jadi kita harus punya kendalinya itu. Jadi kendali konteks eksternal itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau konteks eksternalnya tidak diperhatikan, kita tidak bisa mengendalikan guru. Kita tidak bisa mengendalikan kurikulum, nggak bisa ngawasi pelaksanaan kurikulum dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih Pak Toha gitu. Ya, ya Pak Tri. Jadi lebih baik yang pinjam orang gitu ya, yang sudah punya sertifikat. Ya, ya. Tapi KPA-nya tetap Ya, betul. Kalau KPA-nya memang dari dalam. Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, masih ada lagi? Atau nanti mau dilanjut di grup WA, monggo. Ini Mbak Prima nggak ada suaranya nih. Mbak Prima ini dari Balai Besar Vokasi DIY.
Oh, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini aja. Nanti dilanjut di grup WA aja, Nak. di grup WA ya, gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya hadir memenuhi undangan saya, gitu. Mudah-mudahan nanti di grup WA kita bisa lebih intens lagi ya, gitu ya. Bisa menanyakan diskusi dan sebagainya nanti. Misalnya format taberisnya kayak apa gitu, kita bisa buat bersama di sana. Gitu. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa memberikan berkah, memberikan manfaat, dan bisa berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Dan Sehat selalu, Pak Tri. kami silakan. Izin live dulu ya. Monggo. Oke Pak Tri, izin live juga. Ya.